Pastor Wijaya beserta tim Jesus is God dari Malang yang melawat kita untuk jemaat-jemaat Tuhan di sini supaya bergairah untuk mengikut Tuhan, melayani Tuhan dengan sukacita, dan beliau-beliau ini akan melayani kita. Dan ada beberapa hamba Tuhan lain juga ikut di sini supaya berkat ini akan menular ke tempat yang lain ya. Saya memberikan kesempatan dan waktu secukupnya kepada tim JIK ini bersama Pastor Wijaya ya. Kami persilakan pemandu pujian untuk mulai. Shalom Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi, selamat bertemu kembali, selamat beribadah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sebelum ibadah kami mulai, mari kita undang untuk bangkit berdiri. Kita awali dengan berdoa. Haleluya Yesus. Haleluya. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami datang mengucapkan rasa syukur kami kepadamu ya Bapa, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Sehingga pada saat ini Tuhan, kami boleh memuji serta memuliakan nama-Mu. Dengan hari-hari yang bahagia, minggu pagi yang cerah ini Tuhan, kami boleh menyembah Engkau. Kami serahkan Tuhan ibadah pada pagi hari ini. Engkau berkati hamba-hamba-Mu sebentar akan melayani pekerjaan Tuhan, baik WL, singer, pemain musik, teristimewa Tuhan. Bagi hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Engkau urapi hamba-Mu ya Bapa, supaya semakin hari semakin layak di hadapan-Mu dan dapat menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami serahkan ibadah pada pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak-Ibu sekalian. Ada sukacita Bapak Ibu sekalian? Mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Mari kita awali pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan menyembah Tuhan ya. Kita undang untuk berdiri lagi ya. Mari kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Mataku tertuju padamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus.
Silakan duduk, Bapak sekalian. Mari kita angkat satu pujian. Tuhan menetapkan langkah-langkah ini. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Amin. Haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin. Haleluya. Apabila ia jatuh tak sampai terlena, sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Tangannya, haleluya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Apabila ia jatuh tak sampai terlena, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin. Haleluya. Apabila ia jatuh tak sampai terlena, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila aku jatuh, ya, tak sampai, ya, bisa ya. Haleluya. Ayo kita berdiri yuk. Kita semangat ya. Kita menyenangkan hati Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila aku jatuh, amin. Tak sampai terlena, sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Bapak Ibu yakin bahwa Tuhan menopang tangan kita. Amin. Apabila kita jatuh, ya, kita seringkali mengalami berbagai macam pencobaan, berbagai macam masalah. Tetapi kita sebagai anak pilihan Tuhan, ya, kita senantiasa berharap kepada Dia. Pasti ada jalan keluar Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih.
kasih. Mari kita angkat satu pujian lagi, yaitu Dialah segalanya bagi kita. Amin. Dialah segalanya bagi kita. Dialah Tuhan yang patut kami sembah. Amin. Haleluya. dari Bapak Ibu sekalian ingin menyaksikan tentang kasih Tuhan, mari kami beri waktu. Terima kasih. Saya mengundang kelompok senior ya, gereja lokal untuk nyanyi ya. Mungkin nanti dari Malang juga ada ingin bersaksi. Kula nderek Gusti. Pak Bono bisa ini.
mau memuji Tuhan sudah dari Gusti. Sini Pak Bono ya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Derek Gusti ayem atine. Percaya Ibu sekalian? Memang luar biasa ya. Derek Gusti pancen ayem atine. Amin. Terima kasih. Mungkin ada yang lain? Puji Tuhan, kalau dari lokal tadi sudah dari Gusti, kami yang dari Malang mau gandol Gusti. Amin. Saya boleh ya? Oh, gandol Gusti. Gandol Gusti. Mari kita undang sebagai saudara. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti, amin, haleluya. Saben dina dina wengi Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti, asik, Gandol Gusti, asik. Saben dina dina wengi Gandol Gusti, amin. Kula
Gandor Gusti, Gandor Gusti, Gandor Gusti. Amin, haleluya. Saben dina dina wengi Gandor Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Hatiku ayam tentrem, hatiku rasa senang, saben dina kula nyata sama Gandor Gusti. Saben dina kula nyata sama Gandor Gusti. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Enak ya Bapak Ibu sekalian kalau kita Gandor Gusti. Benar ya? Kita percaya ya. Gusti senantiasa menolong kita. Terima kasih. Ada satu lagi. Ada satu sobatku yang setia. Siapa? Tuhan Yesus. Mari kita angkat satu pujian. Ada satu sobatku yang setia. Amin. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Yesus. Yes. Namanya Yesus. Haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Amin. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi. Ada satu sobatku yang setia. Haleluya. Tak pernah ia tinggalkan diriku. Haleluya. Amin. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Haleluya. Nama Yesus yang menghibur hati. Oh luar biasa. Haleluya. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. 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 Terima kasih. Ada sukacita ya Bapak Ibu pada pagi hari ini. Nanti kita pulang akan membawa sukacita ya. Yang sakit disembuhkan ya. Yang lemah dikuatkan ya. Yang susah dihiburkan. Percaya Bapak Ibu sekalian, Ibu-ibu ya. Yakin Tuhan menolong kita ya. Kehadiran kita pada pagi hari ini tidak sia-sia ya. Hari yang kudus ya. Hari yang suci. Kita utamakan menyembah Tuhan. Ya nanti kita rekreasi, boleh rekreasi, tapi menyembah Tuhan dulu, oke? Setuju ya? Terima kasih. Terima kasih ya.
Sebentar kami akan ditaburi oleh firman Tuhan, di mana saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian. Kusiapkan hatimu Tuhan untuk mendengarkan firman. Amin. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Amin. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Haleluya. Curahkan beberapa
kiranya Engkau urapi hamba-Mu, sehingga apa yang keluar dari mulut bibirnya semua merupakan hanya jadi kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Shalom. Ya, luar biasa lawatan Tuhan hadir di ibadah hari ini ya. Benar-benar Tuhan melawat ibadah hari ini. Berikan kemuliaan dulu buat Tuhan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu ya. Jadi ini tadi mungkin melihat ini masih umur muda ya. Saya masih umur muda, saya di usia 47. Nah, tapi yang saya ajak ini Opa Oma. Ini pasti ada yang ngomong ini sudah. Ya, pasti ada yang ngomong. Tapi semangatnya luar biasa. Nah, ini sedikit motivasi saja. Saya punya satu komunitas namanya JIG. Jesus is good ya. Kita percaya ya Tuhan Yesus baik ya. Betul ya. Oke, berikan kemuliaan lagi buat Tuhan. Ya, seperti pelayanan hari ini kita sama. Kita tidak memandang gereja, kita tidak memandang besar kecil, kita tidak memandang tempatnya di mana, tetap kita rindu melayani. Nah, ini Opa Oma ini di sisa waktunya yang tidak ada janji sama Tuhan, tidak ada materai tertulis sama Tuhan. Nah, di sisa waktu ini saya ajak untuk melayani. Nah, mereka-mereka ini sebenarnya banyak, antara sampai 50 sampai 60, tapi ini sebagian kita bawa. Biasanya kita pelayanan sampai ke desa-desa, sampai mungkin paling selatan sendiri namanya Desa Pujiharjo. Nah, di Desa Pujiharjo itu kita nginep sampai 2 hari, 1 malam 2 hari. Jadi malamnya mereka tidur di satu tempat. Padahal kalau tidur di rumah enak loh, tidurnya di spring bed. Mereka ditikar semua, tidur di tikar, ada di kasur, ya nggak nyaman. Tapi ini bentuk apa? Teladan untuk melayani. Nah, saya rindu di sini pun juga banyak lansia, tapi saya berharap tetap menyenangkan hati Tuhan. Itu yang penting. Seperti tadi sudah mempersembahkan persembahan kasih tentang pujian tadi sangat-sangat luar biasa. Ini saya juga menjadikan teladan buat gembala di tempat ini. Saya panggilnya Ibu Nyoman ya, betul ya. Nah, Ibu Nyoman ini sangat luar biasa juga. Di usianya yang seperti ini dia masih mengembalakan. Ini suatu bentuk apa? Ketulusan. Ini suatu bentuk keteladanan. Bukan karena nganggur, bukan apa. Tuhan pakai luar biasa. Berikan kemuliaan dulu buat Tuhan. Ya, sekilas tentang komunitas saya seperti itu, dan saya rindu nanti seperti biasa, walaupun komunitas ini dianggap remeh, dianggap kecil, tapi kita sudah bisa membuat KKR. Ya, seringkali kita membuat KKR seperti tadi malam kita juga bikin KKR hampir 70 sampai 80 jemaat. Nah, kita ngundangnya pun juga ngundang orang yang berbobot. Kita tidak takut untuk tentang biaya dan lain-lain. Tuhan pasti cukupkan sudah. Kita pernah mengundang sampai orang Amerika, tidak bayar hotel, tidak bayar pesawat. Nah, ini benar-benar lawatan Tuhan. Saya yakin dengan ketulusan itu pasti Tuhan lawat. Tuhan pasti cukupkan. Tuhan pasti memberikan hal yang terbaik buat kita semua. Ya. Terus pribadi saya nama saya Wijaya Putra ya. Tapi saya punya nama Mandarin, memang kelihatannya seperti Mandarin ya, tapi produksi Indonesia asli produksi Indonesia, sudah ada campuran apa-apa, murni, sudah jowotol, sudah pernah naik keran, pernah layangan, pernah bal-balan, kintir got, adu sekali sudah pernah. Jadi ini murni produksi Indonesia. Tapi saya punya nama Mandarin Ong Hao Chung. Jadi kebanyakan orang-orang lebih kenal Wijaya Ong. Jadi saya sendiri dari keluarga yang sangat-sangat sederhana. Saya orang kampungan, saya 12 bersaudara, ini luar biasanya orang tua saya. Singkat cerita, di usia saya 9 tahun saya ditinggal papa, meninggal. Ya, 9 tahun berarti untuk kasih seorang papa nggak ada. Ya, kadang orang remehno ya, kasih papa ya, yang diutamakan mesti kasih mama. Nah, di sini pun ya sama nih, papanya dikit ini, tak lihat orang laki ini dikit, nggak tahu setiap ibadah mesti orang lakinya kok dikit ya, kenapa ya?
Ya itu, jadi kadang orang melupakan tentang kasih papa itu yang dilupakan. Padahal kasih papa ini sebenarnya sama-sama imbang. Sebenarnya sama-sama imbang. Tidak ada pilih kasih, tidak ada yang besar ini, yang kecil ini, tidak. Kasih papa pun juga kita perlukan. Saya merasakan waktu menginjak dewasa, saya butuh kasih papa itu. Saya tidak ada tuntunan lebih untuk menjalani kehidupan, saya tidak ada. Saya cari pekerjaan, saya bisa ngomong secara premanan, tapi saya bukan preman. Saya cari pengalaman di mana ada hasil, saya coba, di mana ada hasil, saya coba. Nah, waktu itu saya hanya membawa ambisi, belum kenal namanya iman. Jadi saya punyanya cuma ambisi. Otomatis ambisi anak muda selalu meluap ya, betul ya. Apalagi untuk urusan cari duit, waduh luar biasa sudah. Dulu saya pernah nyeles, mungkin nyeles biasa-biasanya orang, mungkin baju hem ya, mungkin batik, mungkin sarung ya. Karena kepinginnya cepat, saya jualnya celana dalam perempuan dan BH. Ya, tapi jangan punya pikiran ukur-ukur loh ya. Jadi saya itu mainnya grosiran. Jadi saya tiap minggu ke pasar Klewer, balik lagi ke Malang, saya bawa ke Kepanjen, sampai cepet. Yang saya bawa hanya ambisi, lipatnya cepet. Cuma tidak ada iman di situ. Yang saya bawa ambisi, yang akhirnya dengan kepingin dapatnya duit cepat, akhirnya salah jalan. Yang cari duit yang cepat 1.000 jadi 60.000. Ya betul ya. Akhirnya saya ketemunya toto gelap. Nah semua dihabiskan. Dan ini proses Tuhan yang akhirnya saya kenal Tuhan. Saya mulai dikenalkan iman. Sampai hari ini saya punya iman yang sangat luar biasa. Saya tidak akan takut, tidak akan sikon apapun, tidak ada namanya ketakutan. Sampai saat ini kita rasakan setelah pandemi seakan-akan ekonomi barusan diputar. Ya betul ya. Yang mungkin dulu waduh cari uang katakanlah 3 juta, wes dicari aja 3 minggu selesai, 1 minggu 2 minggu selesai. Sekarang 3 juta mumet nggak sih? Ya betul ya. 1 bulan nggak oleh-oleh, 2 bulan nggak oleh. Ya kan 3 bulan tambah nemen ya. Ibu-ibu sudah merasa waduh duit belanja berkurang ya. Biasanya sudah didik ayam, ya soto minimal. Sekarang jangan tewel, jangan bung bayam. Waduh, ini suka-sukanya jemaat-jemaat Malang ini. Apalagi kalau sudah krungu jangan bung, waduh rebutan. Ya ini luar biasanya proses kita ya. Hari ini pun saya memiliki tema yang kiranya memberikan motivasi ya. Ini tadi kita sudah dituntun dengan pujian-pujian yang membawa kita ini semakin percaya bahwa kita ini sudah percaya sama Tuhan aja. Gandol Tuhan itu enak sudah. Jangan gandol lain-lain yang ceblok ya. Apalagi nanti gandol pring, tambah ceblok nanti ya. Yang benar gandol Tuhan. Jadi saya punya tema pencobaan orang benar. Saat ini kita mengalami masa pencobaan ya. Semua ya. Saya pun juga diproses, saya pun yang mengalami pencobaan. Terlebih lagi tidak bisa dipungkiri untuk masalah ekonomi. Sekarang sangat-sangat luar biasa. Ya mungkin ya itu tadi kembali 3 juta bisa kita cari 1 minggu 2 minggu. Sekarang 3 juta saulan nggak oleh-oleh ya betul ya, setuju ya. Nah ini satu iman yang kita akan baca bersama-sama di Mazmur 34 ayat 20. Mazmur 34 ayat 20. Kita bareng-bareng baca ya. 3, 2, 1. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ayo sekali lagi kita baca dan kita imani. 3, 2, 1. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ya seperti itu tadi, saya yang bawa cuma ambisi, iman saya sisihkan. Ini orang tidak benar. Yang akhirnya saya dikenalkan dengan iman yang semakin memupuk kita, yang semakin menguatkan kita untuk kita hidup secara benar. Dan kalau kita hidup benar, pasti sudah kita akan terlepas dari kemalangan, susah-susah itu kan kita pasti dilepaskan ya. Apalagi yang namanya kecukupan. Tuhan sudah janji Tuhan akan memberikan kecukupan. Terus ngapain kita takut? Ya betul ya. Kita sudah dilawat, dipelihara sampai hari ini seperti oma opa tadi yang memberikan pujian tadi. Kita harus bersyukur. Sikon apapun kita,
Yang penting apa? Nomor satu, kita sudah diberi kesehatan. Ya, kita diberi kekuatan, kita bisa memuji, menyembah, itu dulu yang kita pegang, itu dulu yang kita syukuri. Nah, tentang berkat-berkat yang lain itu pasti ngikut sudah, asal kita hidup benar. Itu ayat yang pertama. Terus ayat yang kedua yang menguatkan kita di dalam kehidupan, tetap kita pasti ada badai, ada percobaan, ada kiranya pergumulan, itu pasti ada. Ya, otomatis kalau tidak mau ada, ya sudah pasti orang yang meninggal. Sudah tidak ada pergumulan itu akan lepas. Tapi dikala kita masih hidup, kita pasti alami percobaan, badai, pergumulan, itu pasti sudah. Dua ayat tadi, satu ayat lagi yang juga akan memberikan kita kekuatan bahwa Tuhan itu sangat-sangat baik buat kita. Di Amsal 24 ayat 16. Amsal 24 ayat 16, mari kita baca kembali bersama-sama. 3, 2, 1. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dan bencana. Ini aja sudah kita pegang. Saya kalau teringat ini benar, waduh Tuhan benar-benar baik. Apalagi sudah mengingat kita jatuh tidak sampai tergeletak, kita akan ditopang sama Tuhan. Sikon apapun jatuhnya, kamu gimana pun sudah Tuhan pasti topang. Tapi kalau orang yang namanya orang fasik, orang nggak percaya atau kiranya percayanya cuma setengah-setengah sama Tuhan, sudah jatuhnya itu enggak, sudah pasti. Tapi kalau kita benar-benar percaya, kita benar-benar yakin Tuhan ini menopang hidup kita, nggak ada ketakutan sudah. Ya, dulu saya punya satu industri ya, saya bisa ngomong industri. Saya sempat sampai 1 bulan sampai produksi 7 ton ya, saya produksi lilin ya. Setelah pandemi otomatis semua seperti tertidur ya, betul ya, semua seperti sudah tidak bergerak ya. Jangankan 3 ton ya, waktu itu untuk jual 10 kilo ya nggak payu-payu sudah. Seakan-akan percobaan ini kok menimpa ya, sampai-sampai saya ngomong kok gak mati-mati ya PLN ini ya, seperti itu ya. Orang lilin mungkin berharapnya seperti itu, tapi orang benar bukan merasa waduh aku orang benar, aku orang lurus, bukan. Saya punya motivasi produksi lilin bukan molon bunga mau PLN nggak iso mati yo ae, nggak iso bengi jam 8 mati, pasti butuh lilin. Seperti itu ya mungkin ya. Mungkin bisa berharap wis angin ribut datang, mau gempa datang, mau channel listrik putus kabel wis mati yo semua. Ya seperti itu. Tapi bukan kita merasa benar-benar. Kita rindu memberikan penerangan buat orang di dalam kegelapan. Itu bukan merasa waduh istilah lilin ini sangat luar biasa. Benar, lilin sangat diperlukan waktu kita dalam posisi pemadaman atau gelap. Itu pasti ya. Mungkin satu harapan kalau kita posisi lampu mati, pasti yang digerayai mungkin ya korek sama lilin, itu pasti. Kalau tidak ada itu ya tidak ada penerangan. Nah itu waktu itu suatu ketika saya punya produksi sampai 7 ton sampai ke Balikpapan, NTT, sampai mungkin Makassar, jauh-jauh sekali, sampai banyak sekali. Dan setelah masa PPKM sudah seperti tidak ada sudah. Itu tadi 10 kilo aja jarang-jarang wis beli. Dan luar biasanya listrik nggak tahu mati. Nah, itu merupakan pergumulan, merupakan percobaan. Tapi tadi kalau kita benar-benar yakin, benar-benar gandol Tuhan, benar-benar berharap sama Tuhan, memiliki iman yang kuat, ambisi dibuang, sudah pasti ada jalan keluar. Ya singkat cerita, setelah posisi seperti itu, saya waktu itu produksi karbol. Karbol ini hanya selingan aja. Selingan, dikala produksi lilin ini meningkat, saya hanya bikin karbol aja. Mungkin hanya bikin 10-20 jirigen saya taruh. Jadi saya produksi, saya tipe orang yang suka coba-coba ya. Bikin apapun saya cobain. Ya, saya pernah bikin dupa, saya pernah bikin cuka, saya pernah bikin macam-macam saya coba. Sampai mungkin orang tua saya ngomong, kamu tidak bisa berdiam, alias mungkin Jawa iso ngomong wong kok gak ono bokonge ya. Kayak selungguh gitu ya, seperti itu. Akhirnya saya mulai mendapatkan hikmat, saya satu produksi waktu itu lilin. Dan saya masih nyoba waktu itu, nyoba karbol yang saya produksi mungkin hanya 20 jirigen. Waktu itu lilin rame, ya sudah, karbol ini seperti tidak laku sudah.
sampai beredukan, sampai mungkin dibuka lagi aromanya sudah hilang, tidak laku sama sekali. Akhirnya saya tambah parfum lagi. Saya waktu itu hanya pelayanan untuk misi kesaksian, mungkin untuk pujian seperti itu aja. Dan saya selalu bawa karbol. Saya bawa karbol ke gereja-gereja desa, saya berikan. Di situ saya lakukan terus. Ya, tapi iman ini sudah mulai bertumbuh. Singkat cerita, di masa pandemi akhirnya lilin ini tidak ada. Tanpa ada rencana, saya juga tidak ada janjian untuk COVID datang ke Indonesia, ya, biar ada PPKM, ya. Mungkin di sini masih ingat ya, waktu itu ada penyemprotan, ya. Waktu PPKM harus ayo keluar semua disemprotnya. Itu diantaranya ada bahannya namanya, salah satunya adalah karbon. Ya, sampai-sampai ini sebagai dibilang mujizat, yang mujizat dikala kita sudah tidak ada pendapatan yang pasti, akhirnya kita didukung dengan karbon sampai yang dulu 20 tidak laku-laku, sampai akhirnya satu hari saya harus butuh sampai 500 jirigen. Di situ pun Tuhan bukan hanya memberikan berkat, tapi Tuhan memberikan hikmat. Hikmat apa? Di saat posisi waktu itu sama-sama sulit, yang sampai saat ini pun kita rasakan keadaan ini memang sulit, tapi Tuhan memberikan hikmat. Untuk saya apa? Memberkati waktu itu saya hanya berupa apa? Saya selalu melayani lansia, saya ajak pelayanan seperti itu aja. Tapi di dalam proses waktu keadaan terjepit itu, waktu keadaan mau dapat order yang sampai satu hari 500 jirigen, ya ini agak buka kartu aja. Jirigennya memang saya pakai jirigen bekas, otomatis biasa. Namanya orang Tionghoa, pikirannya sudah mikirnya selalu cuan ya, kepinginnya cuan gede, nggak harus pakai jirigen baru, hanya pakai jirigen bekas yang saya otomatis berhubungan dengan namanya pemulung-pemulung itu. Ini mulai proses yang Tuhan berikan hikmat pada saya. Saya bukan merasa pamer, saya bukan merasa selalu cerita ini diulang-ulang, tapi ini sebagai teladan mengingatkan kita semua, termasuk saya pun juga terus akan diingatkan. Setelah saya diberkati, saya berhubungan dengan mereka yang singkat cerita satu hari saya harus butuh 500 jirigen, itu tidak kesampaian pemulung-pemulung ini, tidak sampai. Yang akhirnya saya kesulitan di situ, terpintas sudah pikiran seorang pedagang atau pengusaha. Saya bawa uang secukupnya untuk DP, hanya berupa DP untuk masuk ke satu pabrik mungkin produksi botol atau jirigen yang otomatis produksi di pabrik harus minimal order, mungkin bisa sampai 5.000 sampai 10.000. DP sudah saya siapkan. Di situ saya bawa mobil saya mau ke tempat produksi pabrik itu. Saya seperti diberikan penglihatan. Saya teringat dengan salah satu pemulung yang maaf kata suaminya sombeng. Dia mencuci jirigen yang bekas lilin, bekas minyak, bekas kecap, itu dia cuci pakai sama air panas. Itu benar-benar di depan penglihatan saya. Saya seperti dijewel, saya seperti tidak usah sudah, seperti dibelokkan. Saya akhirnya meninggalkan pabrik itu dan saya menuju ke tempat pemulung rumah yang mungkin gubuk kecil aja. Di situ tanpa berpikir panjang, uang di dalam tas saya keluarkan spontan saja. Mungkin orang mikir pengangguran mas, ono air kok bisa aja. Tapi ini benar-benar langkah yang diberikan Tuhan, karena saya sudah memiliki iman. Padahal jirigen bekas sudah sangat-sangat sulit. Uang mungkin hanya sedikit buat kita, tapi sangat memberkati buat dia. DP ini saya taruh di ibu itu dan ibu itu langsung tersungkur. Dia ngomong, simple ngomongnya, nah entar lagi kamu bisa beli handphone untuk belajar online. Ini suatu hikmat yang luar biasa. Tuhan pakai setiap kita itu untuk memberkati itu dengan bermacam cara. Ya kiranya cerita ini menjadikan kita, mengingatkan kita kalau kita ini diberkati, kita harus memberkati. Itu jangan dilupakan. Jangan maunya itu diberkati terus, tapi untuk memberkatinya lupa suka. Ini yang sering-sering kita jumpai saat ini. Dan di Alkitab saat ini kita akan diingatkan bahwa badai, pencobaan, ujian Tuhan tidak pernah akan membuat anak-anak Tuhan binasa, tetapi akan mengalami apa aja. Jadi orang yang menerima pencobaan pasti memberikan hikmat, seperti yang tadi saya ceritakan tentang kesaksian saya. Tuhan pasti berikan hikmat. Orang pasti mengalami pencobaan,
badai, pergumulan, apapun pasti dialami. Tapi di Alkitab ini akan diajarkan untuk apa kok sampai seperti itu. Nomor satu, pemurnian iman. Ya seperti tadi saya bawanya cuma ambisi. Saya ketemu iman yang sekedar saya ketahui iman suatu kepercayaan, sudah. Iman suatu keyakinan, sudah percaya Tuhan pasti tuntun, itu aja. Padahal sebenarnya itu tidak murni. Nah, di sini kita akan belajar tentang kenapa kita dibawa ke dalam pencobaan, kita dibawa ke dalam suatu masalah atau mungkin pergumulan yang tidak ada jalan keluarnya. Ini nomor satu untuk pemurnian iman. Ini ada di 1 Petrus ayat 1, 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7 saya akan bacakan. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai percobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ini benar-benar kita waktu dalam pergumulan, dalam percobaan, kita ini lagi diuji iman kita. Kita masih percaya enggak? Kita masih mau yakin bahwa Tuhan itu menolong kita, bahwa Tuhan itu masih melindungi kita. Ini berarti apa? Kita ini lagi dimurnikan. Jadi sekali lagi, kalau kita lagi dibawa dalam persoalan, pergumulan, sudah yakin yang nomor satu ini, Tuhan ada rencana yang luar biasa, yaitu apa? Untuk memurnikan iman pribadi lepas pribadi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mendapatkan mahkota kehidupan dari Tuhan. Ini yang jangan dilupakan. Setelah kita memperoleh pergumulan, pencobaan, kita akan mendapatkan mahkota yang luar biasa, yaitu mahkota kehidupan dari Tuhan. Di Yakobus 1 ayat 12 saya akan bacakan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam percobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saya bukan masa mau menyombongkan diri atau membanggakan diri. Setelah saya mengerti pemurnian iman, setelah saya diproses, setelah saya mengalami pergumulan, ini yang akhirnya saya rindu untuk mendapatkan mahkota kehidupan. Berarti dengan apa? Semakin kita ini dekat sama Tuhan, semakin saya tidak henti-henti untuk melayani. Mungkin satu sisi teman saya kanan kiri yang usianya sama, nganggur awakmu, wong tua-tua kok diurus. Mungkin semacam itu, sampai-sampai waduh berubah sudah langsung 360 derajat. Tapi ini benar-benar Tuhan membawa saya untuk menerima mahkota kehidupan yang sangat luar biasa. Sampai-sampai untuk melayani, saya bisa mengerti pribadi, lepas pribadi setiap jemaat. Saya bisa mengerti, saya bisa memaklumi, saya bisa mengerti sikonnya. Saya dalami mungkin secara umum aja, mungkin seperti waktu, saya selalu memberikan waktu. Ya, setiap minggu saya harus mengadakan ibadah Rabu dan Sabtu. Itu pun saya penjemputan. Ya, saya penjemputan. Posisi apapun saya harus standby. Saya selalu jemput setelah ibadah nganter. Mungkin ini keadaan yang sia-sia. Mungkin ini keadaan napo kengangguran. Awakmu sih enom duli-duli apa mbak anakmu? Enggak, tapi ini satu kerinduan bahwa kita ini satu tadi dimurnikan, bahwa kita ini rindu untuk menerima mahkota kehidupan. Mungkin orang ngomong sudah nggak waras, gila ini ngapain? Sudah bisa enak-enak nyantai kok ngurusi semacam ini. Ya mungkin orang memandang itu. Tapi kalau sudah pembentukan iman, saya bukan membanggakan diri, saya bisa bangga sama diri saya sendiri. Yang padahal di luar sana sudah merasa waduh menjatuhkan, mengolok-olok, seakan-akan wah gila banget. Karena satu keadaan yang mungkin kita bisa ngomong, kita dalam proses ini harus benar-benar mengikuti, kita harus jalan dalam proses ini. Yang lainnya kita bisa aja dipandang tidak waras sama orang, tapi kita melakukannya terbaik untuk Tuhan. Berikan kemuliaan dulu. Amin. Jadi ini satu langkah lagi bagaimana kita meresponi. Kita akan cepat saja belajar gimana kita meresponi dalam masalah pencobaan, masalah pergumulan. Saya pun masih mengalami, dan setelah tadi saya kenal kenapa Tuhan bawa seperti ini. Satu tadi saya rindu untuk pemurnian iman saya, karena kita semua ini tidak bisa ngomong, oh aku ini loh imannya wis murni, aku ini loh imannya sudah dahsyat, kan seperti itu ya. Tapi tidak, yang berdiri di mimbar ini pun sama.
masih dalam proses pemurnian iman lewat kehidupan ini tadi. Tapi satu kerinduan untuk memperoleh mahkota ini tadi, ini yang luar biasa. Nanti tidak akan berhenti sudah. Ya seperti yang saya omongkan tadi, Ibu Gembala Nyoman ini bukan masalah dia kengangguran, tapi dipakai Tuhan. Dia mau memberikan yang terbaik. Dia rindu untuk memiliki mahkota kehidupan yang benar-benar dari pemurnian imannya. Ini yang luar biasa. Jadi ini kita harus tangkap semua. Jadi kita tidak cukup untuk jadi jemaat hanya muji, menyembah, terus maju itu kolektor, perpuluhan, setelah itu selesai. Oh, kita semua ini belum murni. Kita ini masih mengalami namanya pemurnian. Berarti kita harus apa tadi? Ikuti aja sudah teladan gembala di tempat ini. Untuk mungkin ibadah, untuk mungkin baca firman, untuk mungkin melayani, sudah lakukan sudah. Itu akan berikan yang terbaik buat Tuhan. Nah, ini untuk meresponinya. Nomor satu, jangan takut dan tetap fokus pada Tuhan Yesus. Ini yang penting. Kalau kita meresponi itu dengan rasa takut, sudah tidak ada proses, sudah tidak akan ada namanya penyelesaian, tidak ada namanya akan suatu jalan, itu tidak ada sudah. Karena kita meresponinya sudah takut duluan, sudah ketakutan. Itu kalau kita ketakutan sudah, jangan harap suatu proses dalam Tuhan akan ada dalam diri kita. Kita akan makin terpuruk, kita makin akan ketakutan, dan akhirnya yang fatalnya kita akan meninggalkan Tuhan. Kita akan berharap dengan kepercayaan-kepercayaan lain. Kita hanya berharap kepada manusia. Kita lupakan Tuhan. Itu pasti. Setelah kita merasa ada ketakutan, maka dari itu nomor satu itu jangan sampai ada rasa takut, tapi malah kita ini fokus sama Tuhan. Seperti proses yang saya alami, saya tidak ada ketakutan. Saya makin sama Tuhan, makin sudah tak fokus, sudah masalah apapun saya tidak takut. Saya makin fokus. Terlebih lagi dalam percobaan saat-saat ini, sudah pasti kita mengalami tentang ekonomi, tentang kekurangan, mungkin tentang celaan, mungkin dalam pelayanan kita diremehkan, kita dihina, mungkin kita dijatuhkan, mungkin kita disenggol, mungkin kita dilemahkan. Sudah ini proses. Tapi di sini Tuhan mengajarkan kita jangan takut, tapi malah fokus sudah, tidak ngurus sudah. Seperti seorang pelari yang dia hanya fokus sama Tuhan. Kalau dia lari tinggal nengok kiri, nengok kanan, kapan finishing, betul ya? Saat-saat ini gereja pun sama. Gereja tengok sana, tengok sini, oh tengok sana, waduh kok lebih api ya, ditambahin di sini. Tengok kanan lagi, waduh di sana kok pembagiannya berkat-berkatnya luar biasa ya. Tidak fokus, yang akhirnya berlomba-lomba, yang akhirnya tidak jelas sudah. Mungkin mereka saling meninggikan bangunan, mungkin mereka saling merasa waduh tak datang pembicara yang luar biasa ya, mungkin dari artis-artis dan lain-lain, mereka berlomba sendiri tidak jelas. Nah, tapi di sini kita diajarkan kita harus fokus. Pergumulan saat-saat ini luar biasa, terlebih lagi kekristenan sangat-sangat luar biasa. Kita tidak bangga hanya karena waduh sudah ada RUU, sudah wis pakai apapun boleh, maruku dipakai langsung dibuka aja. Itu merasa, saya mikirnya itu terlalu pendek, seakan-akan kita dilindungi dengan satu undang-undang yang kita wis saenake dhewe. Kita melupakan tentang tata cara orang Jawa, tata kramane wong Jawa. Lek namanya kamu mau buka ibadah, ya kula nuwun nang kiri kanan. Betul ya? Itu dulu, jangan mengandalkan aku punya RUU wis langsung buka ruame musik dibuat terno tanpa pamit kiri kanan. Ya mesti ditutup, ya mesti dibalangi umum. Ya, betul ya, setuju ya. Jadi kita jangan lupakan tata kramae wong Jawa, alias kula nuwun dulu. Itu yang penting. Jadi respon ini harus kita gali terus supaya kita ini mendapatkan jawaban dari Tuhan. Ini loh imannya, seperti itu nomor satu ya, jangan takut, tetap fokus sama Tuhan sudah. Kalau kita fokus sama Tuhan sudah, pasti kita akan lancar sudah. Yang kedua, tidak goyah iman dan sadar bahwa kesusahan juga menjadi bagian hidup kita dalam mengikuti Tuhan. Ini yang harus dimengerti dulu itu ini. Jadi kalau kita sudah takut terus kita nggak ngerti atau kita nggak mengikuti ini, bahwa ini semua loh pergumulan masalah ini prosesnya Tuhan. Kita harus ngikuti di dalamnya. Kalau kita nggak ngikuti, gimana kita dapat hikmat? Kita istilahnya kita jalan di satu buntu. Kalau kita diem tok, ya masuk
ditembus terus ya tetap buntu ya, tapi harus kita responi. Dan ini yang diingatkan, kita harus mengikuti Tuhan. Ini yang nomor 2 ini sangat-sangat penting. Ini ada ayatnya di 1 Tesalonika 3 ayat 3. Saya akan bacakan, supaya jangan ada orang yang goyang imannya. Karena kesusahan-kesusahan ini kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Ini loh, sudah ditentukan semua. Semua proses pergumulan itu Tuhan sudah tahu, Tuhan sudah tentukan. Maka dari itu kita jangan sampai merasa kita ini dalam proses malah kita takut, kita tidak meresponi dengan bijak yang akhirnya meninggalkan Tuhan. Ini yang saat-saat ini kita alami di dalam kekristenan. Kiranya firman ini menguatkan kita semua. Terlebih saya juga perlu diingatkan bahwa pemurnian iman itu tidak cukup seakan-akan kamu sudah rajin ibadah, yang melayani sudah terus melayani, terus imanmu murni. Oh belum. Pemurnian ini proses yang akan terus dimurnikan. Ya, ini satu cerita untuk mengakhiri firman hari ini. Suatu ketika ada seorang guru jalan dengan murid-muridnya. Ya, dia berjalan satu danau, mungkin ya danau atau mungkin telaga lah. Nah, tapi telaga ini dipakai untuk aktivitas orang-orang yang berdiam di situ ya, istilahnya seperti itu. Dan otomatis di situ ada danau yang mungkin dulunya itu bening sekali ya, sudah bagus dilihatnya. Mulai ada aktivitas yang dilakukan penduduk, mungkin cuci-cuci, mungkin nyuci sayur, mungkin mandi dan lain-lain. Nah, suatu ketika guru ini jalan di tepi danau itu. Sekilas saja gurunya ngomong, hari ini haus. Hari ini sangat haus karena matahari yang sangat terik dan juga tidak membawa sangu. Nah, ini lalu ya guru, lali membawa minum. Ya, akhirnya dia menyuruh salah satu muridnya untuk mengambilkan air minum di danau itu. Dengan ketaatan anak muda ini, muridnya ini langsung lari ke danau. Dan di situ dia melihat sangat keruh. Betul ya, yang tadi dibuat cuci-cuci, mungkin ada deterjennya, mungkin ada orang mandi, nyuci sayur kotor. Dan murid ini mau mengambilkan seakan-akan tak mungkin, masa mau diambilkan mau dikasih minum. Nah, tak mungkin kan, itu sangat keruh, sangat kotor. Akhirnya murid ini menghampiri gurunya, tak mungkin guru aku akan mengambilkan, karena keadaan sikon airnya ini tidak jernih. Sudah banyak aktivitas penduduk yang bikin keadaan ini keruh sudah, mungkin campur kotor-kotoran dan lain-lain, sudah tidak mungkin. Hanya gurunya hanya tersenyum. Hanya guru ini mengajak semua muridnya ke satu tempat yang sangat rindang. Di situ dia duduk-duduk, dia memberikan sharing-sharing kepada muridnya. Dia nunggu sampai waktu berjalan. Dan dia melihat aktivitas penduduk ini sudah mulai berhenti. Dia hanya tengok aja guru, ditengok aja. Aktivitas ini sudah sendiri berhenti sendiri. Yang cuci-cuci sayur sudah pulang, yang mandi ya sudah selesai, mulai keadaan sepi. Guru ini terus membimbing muridnya, dia memberikan sharing-sharing dan memberikan masukan-masukan. Ini guru yang sangat bijak. Setelah itu dia memanggil, setelah beberapa jam berlalu sampai satu keheningan danau itu sudah selesai, sudah sangat hening. Beberapa jam setelah keheningan itu, dan gurunya itu setelah sharing-sharing dia memanggil. Nanti diambil hikmahnya, cerita ini diambil hikmahnya. Ini cerita yang sangat sederhana. Terus guru ini manggil murid yang tadi disuruh. Dia mengulang perintah itu. Tolong ambilkan air untuk kita minum, karena kita tidak bawa. Akhirnya murid ini lari ke tepi danau itu tadi, dan dia sangat terkejut melihat danau ini yang tadinya kena aktivitas penduduk jadi keruh tidak karuan, bisa jernih, bisa bersih sekali, tanpa ada sampah, tanpa ada kotoran. Namanya danau kan mengalir juga ya. Sehingga cerita di keadaan air yang bening ini dia mengambil, dan dia benar-benar mengambil air ini benar-benar bersih. Dia bawa gurunya, dan seketika itu juga gurunya meminum, dan disuruh anak muda ini, muridnya ini duduk kembali. Dia bercerita, hikmat dari yang saya perintah ya saat ini. Kamu mengambil air dalam keadaan keruh karena penduduk yang melakukan aktivitas. Nomor 1,
kita disuruh tenang. Kita disuruh ngambil waktu dulu. Kalian saya ajak di tepi, di bawah pohon dan kita duduk-duduk tanpa disadari. Di sana akan selesai. Aktivitas penduduk selesai dengan memakan waktu jam beberapa jam. Akhirnya bening. Saat-saat ini sama. Nanti diambil hikmahnya. Kita nggak tenang. Kita kacau karena keadaan. Mungkin yang diistilahkan tadi orang cuci-cuci, masalah pergumulan itu sama seperti itu. Kita disuruhnya apa? Seperti guru bijak ini ngomong, kita harus ambil waktu. Kita harus jeda dulu. Kita harus tenang dulu. Kita harus diam dulu. Nah, nanti setelah kita sudah tenang, kita sudah mengambil waktu, kita akan mendapatkan air yang bersih. Ya, nanti diambil sendiri hikmahnya cerita ini, kiranya menguatkan kita semua. Saya akhiri firman ini dengan mengundang WL dan pemain musik untuk maju ke depan. Ada satu kerinduan agar firman ini benar-benar dapat diterima, agar firman ini jangan hanya lewat seperti angin aja, atau mungkin hanya dikeluarkan untuk masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, tapi benar-benar kita ambil hikmahnya. Seperti cerita tadi, Sikon ini keadaan kita ini tidak mungkin sudah. Keadaan mungkin saat ini kita kacau balau sudah. Aduh, meneh blonjone apa? Aduh, bojoku wis gak kerja. Waduh, keadaan hari ini sangat-sangat susah. Cari uang sangat-sangat payah. Tapi hari ini kita diingatkan untuk apa? Ayo fokus sama Tuhan. Fokus sama Tuhan aja. Berserah sama Tuhan. Tuhan akan berikan hikmat kok pada pribadi lepas kehidupan. Saya rindu jemaat di tempat ini. Ayo kita lebih fokuskan lagi. Saya rindu lawatan Tuhan ada di tempat ini. Mari kita nyanyikan satu lagu yang pertama tadi. Ya, saya undang untuk bangkit berdiri. Saya mengajak jemaat untuk memfokuskan diri. Saat ini mungkin kita dalam pergumulan. Mungkin saat ini kita dalam masa pencobaan yang tidak ada jalannya sudah. Kita buntu sudah. Kita tidak ada titik terang. Kita tidak ada suatu pencerahan. Kita tidak ada penghiburan. Mungkin yang saat ini sakit sudah tidak ada yang obatnya. Sudah seperti menyerah sudah. Ayo saat ini kita lebih lagi lewat firman ini kita dibawa untuk apa? Sudah fokuskan hati kita, fokuskan iman kita sama Tuhan aja. Fokuskan saja sama Tuhan. Percaya Tuhan akan beri jalan. Kiranya firman tadi memberikan kita kekuatan. Kiranya firman ini tadi memberikan kita suatu kelegaan. Amen. Tuhan, ada Engkau yang sangat luar biasa. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan hati yang terfokus. Mataku
hatimu, fokuskan kembali hatimu. Percaya Tuhan akan berikan jalan. Segala pergumulanmu Tuhan akan selesaikan. Yakin Tuhan akan membawa kamu lebih dalam lagi. Tuhan akan menyelesaikan masalahmu.
Haleluya. Ku serahkan padamu. Amin Tuhan. Haleluya. Pimpin aku. Haleluya Yesus. Masuk haleluya, jamah hati kami Tuhan. Berkaryalah Engkau Tuhan pada saat ini. Oh haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus Engkau sudah menjamah kami. Kami yakin dan percaya Tuhan. Engkau memulihkan hati kami masing-masing. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan terima kasih Tuhan buat perawatan-Mu, buat penyertaan-Mu di pada hari ini Tuhan. Kau sangat luar biasa. Amin. Kau luar biasa Tuhan. Kau menjamah pribadi lepas pribadi di tempat ini. Amin. Kiranya kesembuhan akan terjadi di tempat ini. Amin. Pemulihan akan terjadi di tempat ini. Haleluya. Jalan kuasa akan terjadi di tempat ini. Amin. Tuhan, Bapak-Mu kuasa saya memberikan pendapat Terima kasih Yesus. kiranya akan menjadi rema buat jemaat di tempat ini. Haleluya. Mari kita yang percaya terus berharap sama Tuhan. Tuhan, terkhusus hari ini Tuhan, saya berdoa Tuhan buat Ibu Gembala Oh haleluya. tempat ini Tuhan, Ibu Nyoman Tuhan. Engkau pakai semakin luar biasa Tuhan. Engkau berikan hikmat-hikmat yang dahsyat dari Ibu Tuhan. Terus Engkau tuntun Tuhan, Engkau terus berikan jalan Tuhan, Engkau terus berkati, Engkau terus lindungi Tuhan. Terlebih Tuhan akan Engkau pakai menjadi teladan kebenaran firman-Mu saja Tuhan. Tuhan terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kau sangat luar biasa baik. Mari kita telah menerima hikmat, kita telah menerima mujizat, kita telah menerima pemulihan. Amin. Sama-sama katakan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih atas firman yang sudah disampaikan oleh Bapak Wijaya pada pagi hari ini. Kiranya kita pulang boleh mendapatkan yang daripada Tuhan. Pada saatnya sebentar kami akan memberi yang terbaik ya. Kita akan mempersembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Mari kita angkat satu pujian. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya.
seperti hari Ibu ya. Hari Ibu untuk Tuhan Yesus, puji Tuhan. Terima kasih Pastor Wijaya beserta tim JIG yang telah melayani kita secara full, saudaraku ya, puji Tuhan, luar biasa ya, itu sepemahaman dengan kami. Jadi jemaat harus berakar, bertumbuh, berbunga dan berbuah. Dan kalau nggak salah pelayanan beliau Pastor Wijaya dalam bentuk marketplace. Jadi jemaat harus tahu ya, khususnya di sini ada hamba Tuhan itu tidak harus di mimbar full seperti saya, tapi ada di kayak ministry dan salah satunya adalah beliau ini Pastor Wijaya ya, dipakai oleh Tuhan. Saya dengar dari Pastor Wempi ya, di lansia juga ada di pemulung dan lain sebagainya. Beliau tadi sudah menyaksikan ya sampai rela 2 hari 1 malam ya, itu di daerah Malang Selatan kalau nggak salah itu ya, yang tersebut itu kaki Gunung Semeru yang suka keterak banjir itu, saudaraku ya, itu melayani di sana beliau itu. Nah, mudah-mudahan tidak kapok ke sini ya, Pastor berserta tim ya. Kami masih mengharapkan kerjasama, bahkan tidak hanya satu gereja, kita boleh bergabung dengan beberapa gereja dan Pastor Wijaya berkenan untuk melayani kita semua. Itu harapan saya ya. Oleh karena itu saya mengundang hamba Tuhan, tidak tahu bukisnya datang lagi. Ya, itu ada 3 gereja sebetulnya kami mengundang, tapi karena minggu ya, tapi mereka mendukung. Nah, ini yang ingin saya lanjutkan nanti dengan timnya Pastor Wijaya ya, bahwa dalam doa kami dengan jemaat setua apapun ingin berguna bagi Tuhan gitu ya. Jadi tim ini tadi memberikan contoh semangat buat saya pribadi, tentunya bagi jemaat sangat senang. Oleh karena itu saya dan jemaat selalu mendoakan pelayanan Pastor Wijaya beserta tim dimanapun Tuhan tugaskan. Nah, terima kasih kepada jemaat yang sudah antusias ya. Jam berapa Bu? Wis ya. Terus juga hamba Tuhan di sekitar yang dekat dengan gereja ini juga kami undang. Cuma sayangnya memang minggu benturan, tapi mereka mendukung. Nah, jemaat ini pengumuman lokal ya, hari Rabu itu waktunya di Maron ya Pak Sehadi, jam 6 sore kita akan beribadah di Maron jam 6 sore hari Rabu. Hari Minggu jam 9 pagi seperti biasa, dan semangatnya harus luar biasa karena sudah diberikan panduan firman 2 ayat hari ini di Mazmur dan di Amsal, yang intinya adalah pemurnian iman supaya kita mendapatkan mahkota kehidupan. Piye carane ya, kita harus respon, ojo wedi, sampun ajrek, jangan takut dan fokus ya. Lalu yang kedua, sampun ewah kinsir, jangan goyang. Ada ilustrasi tadi bagus sekali ya, ambil waktu yang tenang. Kalau kita menginginkan sesuatu yang tidak diberikan oleh dunia ini dan Tuhan yang memberikan, kita tidak boleh gerusa-gerusu saudaraku ya. Kita harus retreat ya, istilahnya ya, mundur begitu ya. Mundur itu di Alkitab banyak contohnya ya. Kalau itu pahlawan perang itu kalau mau maju perang ya, ada saatnya dia mundur ya, melihat situasi ya, oh tenang baru diserang ya. Nah, itu luar biasa. Bahasa yang sederhana, nggak muluk-muluk, tapi berkatnya luar biasa, men. Mudah dicerna, gampang diingatkan, sulit dilakukan, tapi jangan takut. Roh
akhiri dengan doa, mohon pimpinan Tuhan dengan pujian, pimpinlah atau pegang tanganku ya Roh Kudus. Setiap hari ya kita ingin di bawah Tuhan untuk kita terus ada di hadiratnya, ambil waktu tenang, dan yang mimpin adalah Tuhan sendiri. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri ya, biarlah kita benar-benar suasana kita menjadi tenang di bawah pimpinan kuasa Roh Allah sendiri. Bagaimana Allah sudah berfirman pada siang hari ini, Tuhan memurnikan kita semuanya melalui banyak cara Tuhan, melalui banyak rintangan, tetapi jangan takut ya, karena kita mau mendapatkan mahkota kehidupan itu sendiri. Pegang tanganku ya Roh Kudus setiap hari. Haleluya Yesus. Oh haleluya. Terima kasih. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Haleluya. Mana jalanku kepada kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Pegang tanganku ya Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Amin. Benar. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti agar ku tidak tersesat, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Bapa dalam kerajaan surga, inilah kerinduan kami. Tanpa pimpinan Roh Kudus-Mu, kami tidak mampu melakukan kehidupan ini. Namun firman-Mu sudah membekali kami. Itulah yang akan mengubah kami. Oleh karena firman Tuhan dan karya Roh Kudus-Mu mampu mengubah kehidupan kami yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada. Oleh karena itu Bapa, Engkau meteraikan firman-Mu di dalam setiap hati kami yang sudah mendengar, yang sudah ada pada saat ini, sehingga kami pulang dengan sesuatu yang baru, yang luar biasa, karena karya firman dan Roh Kudus-Mu. Bapa, Engkau pakai lebih heran hamba-Mu Pastor Wijaya beserta tim Jesus is God dimanapun beliau berada, baik di kota terkecil, daerah desa yang tersulit. Nama Tuhan diberitakan. Tuhan memberikan kekuatan, hikmat,
pada saat pelayanan di daerah sesulit apapun, karena jiwa-jiwa sangat berharga di mata Tuhan, jiwa-jiwa milik Tuhan. Barang siapa yang memperhatikan kaum yang hina ini, Engkau akan menempatkan di bagian terbaik di sisi kananmu. Itulah yang kami klaim bersama hamba-hambamu di dalam pelayanan menginjili jiwa-jiwa. Tuhan memberkati jiwa-jiwa yang sudah diinjili oleh Pastor Wijaya beserta tim dimanapun berada, supaya mereka mengambil respon untuk ikut Yesus selama-lamanya. Tuhan memberkati segalanya yang diperlukan di dalam pemberitaan Injil, di dalam tim ini. Tuhan memberkati kesehatan mereka, dan Tuhan memberkati usaha pekerjaan dan pelayanannya. Demikian juga untuk seluruh hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan di sekitar Kecamatan Ponggok dan Sanan Kulon. Kami rindu mereka, dan kami akan menjadi satu untuk kemuliaan nama Tuhan atas lawatan Tuhan melalui tim ini. Biarlah karya Tuhan yang beracara, dan kami berdoa Tuhan untuk kegiatan-kegiatan setiap gereja yang saat ini beribadah. Engkau memberkati mereka semuanya. Kami menyerahkan Tuhan Yesus bangsa dan negara kami. Tuhan memberikan keamanan sehingga kami juga merasa aman, karena firman-Mu kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kami. Tuhan memberkatinya. Tuhan, Kau sudah memberkati kami dengan makanan rohani. Jika sebentar kami bersama menikmati makanan jasmani, Kau menjamahnya sehingga akan menjadi kelengkapan untuk kami mempunyai tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudaraku yang kekasih, mari kita arahkan hati kita untuk menerima berkat Allah. Kiranya berkat Allah Bapa di surga tercurah atas kita semuanya. Kasih sayang Tuhan Yesus Kristus untuk mengasihi kita dan terbukti dengan mati di kayu salib, dan penyertaan kuasa Roh Kudus, kuasanya yang luar biasa menyertai kita hari ini sampai selamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, setiap orang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan tutup. Apakah